Astagfirullah, itu lagi itu. Astagfirullah. Astagfirullah dulu. Ya ampun. Loh. Tapi yang ini nggak ada dalam ceritanya tadi. Ini biar lagi. Tuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada suara orang lagi, tapi di mana ini? Assalamualaikum. Shh. Ih. Itu. Tadi dulu. Pak Haji. Yang sopan dulu. Ya, kita harus utamakan adab. Jangan sampai seperti itu. Tadi dulu. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Pemandangannya langsung ya tuh. Dari ujung sana sampai ujung sana itu. Tapi baru jam 9 ya. Sini dong kameramen kan dekat. Sini kan lebih terang dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian. Apapun itu tetap bersama dengan saya Pak Channel jalan selalu. pikir jalan selalu untuk menghibur kalian. Pikir itu ingat itu eling itu sadar bahwa sejatinya perjalanan ini untuk belajar meningkatkan level kesadaran kita ya. Jadi belajar peka apanya, peka batinnya ya, supaya bisa membaca apa? Membaca bahasa-bahasa lembut alam, ditutur dari Tuhan langsung melalui penciptaannya ya. Makanya pelan-pelan, tenang dulu biar paham. Nah gini, dan pada perjalanan kali ini kita akan sinau lagi ke pegunungan Saras ya, sinau yang terdapat gua ya. Jadi gua itu menceritakan sebuah cerita yang konon ceritanya tembus ke Mekah. Wah, percaya nggak? Aku penasaran nih, Bang. Ya iya, tidak harus dipercaya, tidak wajib dipercaya, tapi diamati. Yuk, apakah iya dan bagaimanakah ceritanya kok bisa gua itu tembus ke Mekah? Gak masuk akal deh. Ya karena kamu pakai logika. Yuk. Perjalanan yang mengasihkan sekali pada siang hari ini, dan alhamdulillah kita hampir sampai. Langkah demi langkah meskipun agak cengep-cengep karena naik turun, tapi lumayan kita sudah
75% ya. Jadi kurang lebihnya sebelah sana teman-teman. Lokasi yang dimaksud dari cerita-cerita kebanyakan orang tadi. Mari kita kaji dulu untuk kebenarannya. Apakah kita betul-betul bisa bertemu dengan beliau? Dan kalau memang kita bertemu ya udah bejo namanya ya, beruntung. Baik, tapi beruntung itu berpihak pada orang-orang yang mau berpikir. Mari kita berusaha selalu untuk membuka akses, membuka hati kita supaya paham dari apa-apa yang dijabarkan oleh semesta ini dan apa-apa yang dijabarkan oleh nanti bila memang kita bertemu dengan siapa saja di sana. Yuk pelan-pelan nanti sambil berjalan, ini masalah jalannya agak curam nih. Kita dulu hanya cari akses dulu. Nah nih, tuh kan turun terus. Tadi kita naik, sekarang saatnya turun. Jadi biar seimbang. Ini merangsang kita dan melatih kita untuk selalu lentur, tidak kaget ya. Naik turun, nah tidak kaget. Maksudnya tidak kaget batinnya ya. Jadi bukan yang dimaksud dengan kaget seketika melihat hantu, itu bukan. Jadi lebih stabil gitu maksudnya. Oke yuk belajar stabil ya. Sebelah sana tuh, itu gunung sana itu ya. Jadi nanti kita bisa belajar dari alam semesta ini, karena alam semesta ini sedang berbisik-bisik pada kita dengan bahasanya dengan sangat lembut, tapi kita kadang-kadang tidak dengar dan bahkan tidak mau dengar ya. Oke ya, pelan-pelan yuk. Ini kebun nggak ada yang ngurus ya, nggak ada yang ngurus. Oke iya, ini kebun apa alas? Alas ya. Ini penggambaran alas dalam diri kita juga. Hati-hati ya. Di sini agak licin ini. Nah, oh iya. Oke, sampai dasar juga. Di sini ada kebun, banyak kebun bambu di sini nih. Entah kebun apa ini memang tukulan ya. Oke. Bawaan ya. Wah, malah udah hampir sampai tuh, perhatikan tuh. Tuh, itu gua kan? Itu. Berarti ini dimaksud nih. Oke, yuk kita dekati dan kita pelan-pelan. Apakah kita benar-benar bisa bertemu dengan beliau tadi yang diceritakan oleh orang yang kaya raya tadi? Apakah bukan saatnya hari ini? Nggak apa-apa, pelan-pelan kita siapkan mental dulu dan aktifkan seluruh indera kita. Jadi sensor yang sudah dikaruniakan Tuhan pada diri kita supaya bisa menangkapnya ya. Menangkap apa Kang? Menangkap sebuah pitutur lembut. Baik, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk pelan-pelan dengan kita menyiapkan mentalnya dan mengaktifkan, mengizinkan membuka hati kita sehingga paham, sehingga tahu, sehingga bisa membaca dari apa-apa yang disampaikan dari pitutur-pitutur lembutnya. Assalamualaikum. Lihat ya teman-teman, luas sekali guanya nih. Luas, cantik, elok, rapi ya, dan juga menarik sekali. Wow. Inilah yang dinamakan gua yang cantik, gitu aja deh ya. Tapi katanya di mulut ini sudah ada yang hadir, tapi orang-orang tertentu. Kok hari ini belum ada yang muncul nih? Apa kita bukan bagian dari orang yang bejo itu atau bagaimana? Begini, mungkin kita belum membuka aksesnya ya. Jadi kalau kita membuka aksesnya, akses apa Kang?
akses pintunya, pintu daripada gua ini, pintu hati kita. Aktifkan dulu indranya, indera penglihatan, pendengaran, perasaan diaktifkan dulu ya. Tenang dulu, tenang. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita terhubung dengan kahani ada di sini. Yuk, assalamualaikum. Coba lihat, tuh, itu bukan? Ya ini, tuh kan? Tadi dulu. Ya ini, tadi dulu. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Di kamera ketangkap nggak nih? Ketangkap? Ada ya. Baik. Kalau ada berarti ini akurat, fix, sesuai dengan cerita tadi. Dan kita alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan beliau ini. Dan katanya kalau melihat ini bejo, beruntung katanya. Tadi dulu. Assalamualaikum. Pangapunten. Tadi dulu. Kita sudah disambut di pintu ini, di depan ini, terus bagaimana ini tadi dulu. Assalamualaikum, Mbak. Nih, berarti ada pintu lagi yang harus kita masuki. Karena dia belum bisa mendengar kita, belum menjawab salam kita. Mari kita masuk lagi, lebih tenang lagi batinnya, izinkan untuk masuk lebih dalam lagi. Dulu. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten, Mbak. Tepangaken nami kula Tarto, Mbak. Oke. Aduh, saya nggak bisa naik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tubuhnya tinggi banget. Astagfirullahaladzim. Bah? Astagfirullahaladzim. Bah? Astagfirullahaladzim. Itu lagi itu. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Ya ampun. Loh. Tapi yang ini nggak ada dalam ceritanya tadi. Ini beda lagi. Ini dalam orang-orang nggak ada yang ini nih. Kok mereka hitam ini rambut panjang banget. Astagfirullah. Tadi dulu. Saya nggak bisa turun nih. Tadi dulu. Saya ngatur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kemedep ya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan yang tadi. Maaf, ini siapa? Astagfirullahaladzim. Ini apaan sih? Hah? Astagfirullahaladzim. Punten. Mbah. Apa ini? Dulu. Mundur beberapa langkah dulu. Saya tadi sempat memegang rambutnya dan saya sempat untuk membukanya, tapi belum kelihatan mukanya, belum kelihatan. Tapi ini nggak ada dalam cerita tadi. Maksudnya orang-orang yang kebanyakan cerita itu nggak menceritakan tentang hitam, nanti ceritanya yang putih tadi. Tadi dulu. Gimana nih? Oke, mungkin ini adalah sebuah ujian. Kita lanjutkan lagi aja. Barangkali di situ menemukan tool yang baik. Tapi waspada, jangan sampai lengah. Nanti kita kesurupan loh. Ya, iya. Assalamualaikum. Kita dulu nih. Di antara dua sosok tadi sudah hampir nyambung. Yang pertama itu nyambung sebenarnya,
Cuman mungkin belum saatnya karena kita belum nata batin kita, pikiran kita belum nata, masih ada ketegangan yang menguasai kita. Yuk kita coba aja untuk lebih tenang lagi supaya betul-betul beliau siap dan kita pun siap. Assalamualaikum. Suara apa ini ya? Suara. Ada yang dehem? Iya. Ada gitu ya? Ada yang dehem, ada yang suara manuk juga. Manuk apaan tadi? Manuk. Gitu loh. Manuk kok begitu ya? Ya mungkin itu manuk itu kan sebagai simbol sebuah pesan gitu maksudnya. Tuh. Tuh. Apa itu? Apakah ini nih? Coba lihat. Nih. Ini kayak manuk manggung nih. Ya kan? Perkutut manggung. Kayak manuk perkutut. Tuh. Ya ini mirip-mirip manuk ya. Tahu manuk? Manuk itu burung yang suka berkicau ya. Dan berkicau itu suaranya enak didengar. Didengar supaya membuat hati nyaman. Ini sebuah pengingat-ingat kepada kita juga. Harus pandai menjaga lidah. Sekali mengucapkan yang enak didengar orang. Sekali berucap harus yang nyaman, enak didengar orang. Ya, yang nyambung terus membuat nyaman orang. Gitu loh. Ini seperti burung perkutut ini. Ketika berbicara itu nyaman, enak didengarkan. Ya bukan cuma perkutut, tapi semua manuk, semua burung harus tuh kicaunya enak. Gitu loh. Jangan cempreng. Kayak siapa tuh? Jono nih ya. Bunyinya cukruk. Kayak gitu ya. Yuk. Burung si Jono nggak ada suaranya nih ya. Assalamualaikum. Tuh. Ada lagi tuh. Assalamualaikum. Punten. Kemana tadi? Kita dulu. Assalamualaikum. Tuh, dengar nggak? Mungkin kita harus lebih tenang lagi. Kita dulu. Assalamualaikum. Punten. Ini sudah sempit dan juga rungkut. Tapi ini bocor nih. Bocor nih. Apanya payonnya. Bocor ya? Bocor. Assalamualaikum. Tuh. Ada ruangan ke sini tuh. Tuh kan? Ih, banyak ruangan ini ya. Tuh. Suara apa ini? Ini. Nih. Nih. Dengar. Tuh kan? Kayak ada orang lagi. Ngaji ya? Tahlilan. Ntar dulu. Lagi dikit wiridan itu. Ntar dulu. Tuh. 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 Dengar gak? Dengar gak? Dengar gak? Ntar dulu. Sepertinya ke sana tuh. Coba sini. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada suara orang lagi, tapi di mana ini? Assalamualaikum. Punten. Kamu dengar gak sih? Kayak rombongan banyak orang tuh. Tuh. Bentar dulu. Mungkin teman-teman ada yang melihat nggak nih? Di kamera ada nggak? Tuh. Astagfirullahaladzim. Saya lihat titik di sini titiknya nih. Cuma nggak kelihatan. Iya ya. Nah iya. Di area sini kayak banyak orang nih. Kita dulu, lihat dulu. Wah. Assalamualaikum.
Punten. Nih. Wah. Di sini titiknya loh. Iya. Iya. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Punten. Bah. Sebenarnya di mana mereka duduknya? Maksudnya tempat yang akhirnya di mana? Tadi dulu yuk. Kita masuk saja lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Nggak apa-apa, kita ikuti saja alurnya. Mungkin tadi beliau itu sudah menggiring kita supaya lebih masuk lagi. Baik itu yuk. Assalamualaikum. Punten. Shh. Ih. Itu. Tadi dulu. Pak Haji. Pak Haji. Yang sopan dulu. Ya. Kita harus utamakan adab. Jangan sampai seperti itu. Tadi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Sepertinya mereka ini sedang dalam kondisi hening, tenang. Kita sebagai tamunya itu lebih tenang juga untuk menyamakan dimensinya supaya benar-benar nyambung dengan beliau ini. Kita dulu. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Ternyata nyambung juga dengan beliau. Mari kita mencoba untuk lebih tenang lagi, lebih hening lagi supaya betul-betul tersambung. Mbah, pangapunten. Tepangaken nami kula Tarto. Tarto saking Cilacap. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Jadi begini, maksud kedatangan kami ke sini yaitu untuk bersilaturahmi kali panjenengan. Yang kedua, saya ingin yang suka weruh kali panjenengan. Alhamdulillah. Begini, Mbak, sebelumnya kami mohon maaf bila nanti tutur kata saya yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sekali. Jadi sebelum saya masuk ke sini, saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang pernah mengalami sendiri bertemu dengan panjenengan. Iya. Jadi diantaranya orang yang saat ini sedang keterima hidupnya, serba kecukupan, tapi dia mengalami kejadian-kejadian yang janggal di sini. Bukan maksud apa-apa, akan tetapi beliau menceritakan kepada kami, ternyata setelah bertemu dengan panjenengan, justru diarahkan untuk naik haji dan kesempatan terlaksana. Jadi meskipun tadinya dia tidak mampu, setelah mendapatkan wejangan dari jenengan, seketika dalam waktu dekat mendapatkan rezeki sehingga bisa naik haji, bisa ke Mekah. Dan suatu ketika bertemu dengan panjenengan lagi, diarahkan oleh jenengan untuk ke Mekah lagi hingga terjadi 7 kali. Sebelum ke sana selalu bertemu panjenengan. Yang maaf apa nih, Pak Agus namanya, Pak. Nggih, Mbah. Nggih. Jadi mohon maaf, kami juga ingin menggali ilmunya. Barangkali ada sesuatu yang disampaikan kepada kami dan kami ingin menggali itu semua, Mbah. Nggih. 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 Baik. Saya disuruh duduk dulu. Baik, Mbah. Di mana, Mbah? Di sini. Baik, Mbah. Baik. Nggih.
Nggih. Nggih. Baik, baik. Siap, Mbah. Kita untuk lebih tenang, untuk ditata batinnya, pikirannya, supaya nanti paham kata beliau. Baik, Mbah. Mbah. Iya. Nggih. Nggih. Siap, nggih. Oh, tapi saya akan mencoba menggali ini, Mbah. Kalimat dari panjenengan itu, eh, maksudnya ketika bulan-bulan menjelang bulan haji selalu bertemu. Itu bertemunya memang sengaja Pak Agusnya datang ke sini atau memang sebelumnya itu Pak Agus atau memang mendapatkan mimpi dulu bertemu panjenengan atau bagaimana? Bahkan tadi ceritanya itu masih belum begitu kontras, Mbah. Maaf. Heeh. Ditemui hanya secara nyata. Ditemui secara nyata Oh, awal-awalnya Pak Agus itu tidak sengaja bertemu dengan jenengan. Terus ketika diniati selanjutnya itu datang ke sini gitu maksudnya. Baik, Mbah. Terus kira-kira Mbah, apa maksud dari semua ini? Mengapa juga kok hanya Pak Agus yang dituntun oleh panjenengan? Dituntun hingga sampai naik haji, Mbah, maksudnya. Nggih. Nggih. Sebenarnya itu kata beliau bukan cuma Bapak Agus saja yang dituntun untuk bisa naik haji. Tetapi hampir semuanya dituntun, cuma mereka-mereka tidak nyambung. Tidak sampai pemahamannya atau gagal paham. Nah, baik-baik, Mbah. Jadi sebenarnya banyak orang yang dituntun oleh panjenengan untuk bisa naik haji gitu, Mbah. Nah, tapi hanya Pak Agus yang sampai pemahamannya karena beliau itu bisa membuka aksesnya, mengizinkan untuk lebih paham gitu, Mbah. Baik, Mbah. Kalau diizinkan saya pengen menggali juga dari semua kejadian ini. Mungkin ada maksud Mbah untuk apa gitu maksudnya, Mbah? Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Luar biasa. Ini lebih sangat dalam, teman-teman. Mohon maaf, Bang Mbah. Sangat dalam. Kalau kita tidak bisa menyamakan dimensi, tidak mau memahami ini, mungkin kita akan gagal paham lagi. Sebenarnya beliau itu menuntun kita semua itu untuk kembali kepada diri, kembali kepada kesadaran diri, dan dalam diri itu terdapat Ka'bah atau kolbu kita untuk kembali kepada kesadaran yang murni, kesadaran sejati, sehingga karena kita itu adalah bait sucinya Tuhan, bait sucinya Tuhan itu kembali lagi di situ. Jadi jangan kemana-mana, pemikirannya untuk lebih fokus. Jadi nanti semua akan lebih tertata dengan baik ketika kita bisa kembali kepada kesadaran yang murni sehingga terhubung langsung dengan Tuhan, dan apa-apa kalau sudah diniatkan akan mewujud. Anak adalah sebuah bahasa teka-teki, bahasa erang-erang yang sebenarnya mudah tapi dipersulit oleh kita-kita. Contohnya tadi Bapak Agus yang disampaikan untuk mempunyai niat untuk naik haji ke Mekah. Itu karena sudah ada niat, pasti ada rezeki, ya. Pasti ada jalannya maksudnya. Sebenarnya mudah, cuman kita terlalu sibuk berpikir negatif. Uang dari mana? Seperti itu. Sebenarnya itu mudah bagi kita kalau sudah kita terhubung dengan Tuhan. Apapun niatnya, ya. Pak Agus ini sebagai contohnya, nggih, Bang, nggih. Nggih, sebagai contohnya. Nggih. Oh, berarti itu hanya contoh saja, tapi bisa sebagai hal yang lain
ternyata Pak Agus sekarang semakin sering berhaji malah justru semakin kaya. Itu karena Pak Agus ini sudah mumpuni ilmunya. Oh, ini kalau kita contoh Pak Agus yang ketika berangan-angan mempunyai cita-cita apapun terwujud. Ternyata kita rahasianya itu kembali kepada diri, kembali kesadaran diri, kesadaran murni, terhubung dengan Tuhan, penuh rasa syukur, ayam tentrem, tidak pernah merasa khawatir. Itu rahasianya nih Mbak. Nggih, baik Mbak. Nggih. Maaf Mbak. Ini siapa Mbak? Di belakang baik. Oh, ini kalau orang-orang tersesat, ini hitam. Jadi penggambaran itu ilmu hitam maksudnya Mbak. Nggih. Oh, ini penggambaran saja orang-orang yang selalu gagal paham, cekak pendiriannya gitu Mbak. Jadi akan sulit bisa menembus ketika kita tidak mau kembali. Oh, itu penggambaran hitam. Tapi maaf Mbak, itu apakah penggambaran kita yang gagal paham gitu? Baik Mbak. Nggih Mbak. Apakah kita mungkin Mbak, maksudnya kayak kita ini maksudnya bisa kembali kepada diri gitu maksudnya secara utuh, secara mudah gitu Mbak. Apakah ada metodenya? Baik Mbak. Metodenya hanya tenang, yakin, kita masuk ke dimensi lembut, artinya kembali ke kesadaran diri, kesadaran Tuhan. Jadi izinkan kesadaran Tuhan yang bangkit dalam diri kita. Jadi kita bisa masuk ke dimensi yang tanpa batas, sehingga apa-apa mudah. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit gitu Mbak. Baik Mbak. Ini luar biasa. Ternyata banyak sekali pelajaran di balik ini, meskipun agak samar-samar, tapi kalau kita memang mengizinkan untuk paham, ini luar biasa Mbak. Nggih. Katanya beliau mau ke Mekah katanya. Nggih Mbak. Hati-hati Mbak, dan doakan kami juga untuk mudah-mudahan kita lebih paham lagi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nggih. Nggih Mbak. Hah? Udah berangkat. Berarti dia katanya mau menuju ke Mekah, ya. Mungkin nanti bisa bertemu lagi dengan Pak Agus nggak berangkat hari ini ya. Ya mudah-mudahan nanti ada kabar di sana lah. Ada kabar baik buat kita. Yuk. Hal luar biasa ini. Ini sebuah. Hah? Pak Agus namanya dia. Bagus, iya. Udah yuk. Pulang. Mekah. Secepat kilat ini ya. Iya. Gimana caranya ini ya? Iya. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa gamblang, bisa mencerna ketika kita tenang batinnya, tenang pikirannya. Dari cerita tadi, bahwa yang tembus ke Mekah yang pernah dialami oleh Pak Agus tadi adalah sebuah peribahasa, perumpamaan, teka-teki, erang-erang, terus apa, Yon? Pesan-pesan cintanya. Tentu ada pesan cinta di baliknya. Kurang lebihnya apa? Kita itu harus bisa peka dan kembali kepada kesadaran diri, kembali ke dalam diri kita, ya, ke dalam diri kita, sehingga menemukan apa kabahnya, ya, intinya itu. Nah itu, jadi tidak harus bulan haji, tapi setiap saat bisa kembali ke sini supaya apa? Tetap terhubung dan semakin dipermudah. Kenapa? Kita terhubung dengan Tuhan yang tanpa batas, maka tidak ada yang sulit di baliknya, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dari bahasa erang-erang ini, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang terpilih, jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang sukses, selalu bahagia, selalu berlimpah,
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, Cibacibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.